مجيب السائلين استجب دعاءنا. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon dari majlis kebanggaan-Mu ini ya Allah, zikir kami menjadi energi semua dalam hidup kami ya Allah. Perkenankan semua yang berhajat Engkau ijabah ya Allah. Ada di antara kami yang belum menikmati indahnya munajat di Baitullah ya Allah. Merujuk kepada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah yang ditandai dengan pendirian masjid yang kemudian kita kenal sebagai Masjid Nabawi, sebagai pusat aktivitas dan pengembangan masyarakat di Madinah. Maka kami juga berharap bahwa Masjid Cordova ini akan menjadi penyebar ruh dan nilai-nilai penyemangat kegiatan dan sekaligus wahana pengembangan amil atau karyawan dompet duafa. Kami ingin meresmikan Masjid Cordova karena antara masjid dan musola secara makna ternyata kurang lebih sama, yaitu sama-sama tempat untuk sholat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami resmikan Masjid Cordova Jakarta 4 November 2013. Semoga Allah memberkati upaya kita bersama. Mari mulai. Tepuk tangan yang meriah. Dengan syaratmu ya Allah, dengan kemahakayaanmu dan kemahaluasan rizkimu ya Allah, perkenankan semua saudara kami bisa mengunjungi tanah harammu ya Allah. Kami bisa bertawaf mengelilingi Ini telah Ka'bah hadir ya Allah. 4 orang, mungkin bisa kita sebut kakek ya kalau usia kita, mungkin kakek. Ini beliau ini adalah para pejuang veteran kemerdekaan Republik Indonesia. Wow. Dan beliau ini kita akan berikan apresiasi berupa penghargaan kepada para veteran dan pejuang 45 yang langsung akan diberikan oleh Bapak Parni Hadi dan Bapak Ahmad Juwaini. Kepada beliau kami persilakan. Beserta Pak Ismail sebagai pimpinan DD Korpora juga kami mengundang ke atas. Langsung saja kami mengundang kepada 4 orang veteran, Bapak Habri, Bapak Ramin, Bapak Hakiatim, dan Bapak Didi Gamu. Silakan Bapak. Dan kami juga turut memanggil kepada pahlawan devisa Indonesia, kepada Ibu Darwina. Kepada Ibu Darwina kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Beliau ini juga seseorang yang aktif sekali di organisasi Islam An-Nisa, volunteer di Dompet Duafa Hong Kong. Beliau juga mendirikan Ikatan Warga Muslim Indramayu di Cirebon dan mendapatkan TKI Purna Award Jawa Barat 2012. Kemudian kepada Bapak Ismail Abi Said. Berikutnya kepada Bapak Ahmad Juwaini. Dan yang terakhir untuk satu lagi veteran kepada Pak Parni. Mohon kesediaannya lagi Pak. Ya, dan berikutnya mungkin kami persilakan Bapak Ismail memberikan penghargaan juga kepada Ibu Darwina. Boleh sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah sebagai penghargaan atas perjuangan tokoh-tokoh pahlawan bangsa. Make a history in your life, not just story. Setiap orang bisa bikin kisah yang ditulis dalam autobiografi. Tapi maaf, tidak semua autobiografi itu menggambarkan sejarah orang yang menuliskannya. Kita bisa bikin kisah. Seperti apa kisah itu? Salah satu di antara guru kami menyampaikan, beliau sudah almarhum, mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati di alam ini. Jangan kalian meninggal hanya dengan meninggalkan 2 kata. Nama Fulan bin Fulan, lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Banyak di antara kita diberikan usia yang berlebih. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, bahkan ada yang hampir 100 tahun. Tapi maaf,
Ketika beliau ini wafat, hanya bisa digambarkan perjalanan hidupnya dengan dua hal tadi. Nama Anu bin Anu, lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian, tamat. Tapi ada orang yang umurnya baru 30 tahun, baru 40 tahun, sejarahnya tidak pernah habis-habisnya untuk dituliskan. Bahkan batu nisan pun tidak cukup untuk menuliskan sejarah mereka. La ilaha illallah wallahu akbar. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, perbaharuilah hari-hari kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah bighairi hisab. Sungguh semua kita sebenarnya sudah divonis mati oleh Allah. Tidak penting kapan kita mati, di mana kita mati, tapi kita mohon kepada Allah, kelak saat kita berjumpa dengan Allah, wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid ini, hakul yakin alamat semua kita wafat husnul khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Saya akan menutup sesi ini dengan sebuah cerita. Anak saya pernah ngasih tebak-tebakan sama saya, Pak, 1 tambah 1 berapa? 2. Itu mana SD juga tahu. 1 tambah 1, nah 11. Itu mana SMP juga tahu. Kalau gitu Bapak nggak tahu deh. Bapak nggak tahu 1 tambah 1 selain 2 dan 11? Nggak, bener, nyerah. 1 tambah 1, 27, Pak. Kok bisa begitu, nak? Bapak kalau sholat sendirian pahalanya berapa? 1. Kalau berdua? 27. Berarti 1 tambah 1 berapa? 27. Langsung dia saya peluk, nak, kamu pinter, nak, kamu pinter, nak. Itu turunan, nak. Langsung dia lepaskan pelukannya. Iya, turunan mama, ya. 1 tambah 1 ukuran manusia berapa? 2. 1 tambah 1 menurut Allah 27. Maka amal jariah, hal-hal yang kita lakukan kalau dilakukan secara berjamaah, dampaknya akan lebih besar. Dan Indonesia Berdaya mengambil tema itu. Hei, kita beli aset-aset strategis bersama-sama. Kalau satu orang sokongan 1 juta, ada 10 juta, maka menghasilkan miliaran. Kita bisa punya kilang minyak, kita bisa punya kebun sawit, kita bisa punya tanah-tanah yang kemudian diproduktifkan untuk orang-orang miskin. Indonesia Berdaya berangkat dari pikiran kita, bukan aku. Dan kalau seandainya masjid-masjid di Indonesia kita semua bersatu, sokongan, tapi kalau dilakukan bersama-sama, suatu saat ada kilang minyak milik umat dan hasilnya didedikasikan untuk yatim du'afa.